Oke, mari kita langsung bahas materi ini. Selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sebuah legenda hidup dari dataran tinggi Indonesia. Coba bayangin, ada satu tanaman pegunungan yang super langka, tapi reputasinya itu loh luar biasa banget sampai punya julukan yang sangat sensasional. Dan menariknya, ini bukan cuma sekedar mitos atau cerita rakyat biasa. Ini adalah misteri botani yang diwariskan turun-temurun, dan sekarang sains modern pelan-pelan mulai membuktikan kebenarannya. Di sesi kali ini, kita punya peta perjalanan yang lumayan padat. Kita bakal mulai dari mitos sang Viagra dari Jawa, terus lanjut ke fakta etnobotaninya. Setelah itu kita bongkar rahasia senyawa bioaktifnya, 5 khasiat utama buat kesehatan, panduan konsumsi beserta efek samping, dan kita tutup dengan statusnya yang sekarang jadi harta karun terancam punah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sang Viagra dari Jawa. Jauh sebelum ada yang namanya penelitian di laboratorium, kalangan keraton Jawa tuh benar-benar merahasiakan tanaman ini. Mereka pakai ini sebagai sumber kekuatan utama. Nah, julukan yang berani banget, Viagra Jawa, ini sebenarnya dikasih oleh para kolonis Belanda, saking takjubnya mereka sama khasiat tanaman ini. Kedengarannya emang agak hiperbolis ya, kayak mitos gitu. Tapi tunggu dulu, hari ini kita bakal bongkar sains aktual di balik julukan legendaris ini. Tanaman ini namanya Purwoceng, atau secara ilmiah disebut Pimpinella purwacian. Sifatnya itu sangat eksklusif. Dia ini endemik. Artinya cuma bisa tumbuh secara alami di ketinggian ekstrim, di atas 2000 meter dari permukaan laut. Kebayangkan dinginnya, makanya dia cuma ada di tempat-tempat kayak dataran tinggi Dieng dan lereng Gunung Lawu. Dia hidup merayap, menyerap nutrisi dari tanah pegunungan yang memang sangat unik karakteristiknya. Lanjut ke bagian kedua, fakta etnobotani tumbuhan obat. Biar gampang, mari kita terjemahkan sedikit istilah akademik ini. Baru-baru ini, para ilmuwan ngelakuin studi etnomedicine untuk melihat praktik pengobatan tradisional. Mereka pakai metrik yang namanya Species Use Value atau SUV. Sederhananya gini, ini tuh skor untuk mengukur seberapa penting dan seberapa sering suatu tanaman benar-benar dipakai sama masyarakat lokal. Dari 65 spesies tanaman obat yang berbeda, Penelitian ini fokus banget di desa-desa lereng Gunung Lawu, tepatnya di Magetan. Kenapa pilihannya di situ? Soalnya fasilitas medis konvensional tuh jauh banget dari pemukiman mereka. Jadi mau nggak mau, penduduk lokal sangat bergantung sama tanaman tradisional untuk jaga kesehatan. Ini ibarat laboratorium hidup buat pengobatan herbal. Dan coba tebak hasilnya? Luar biasa banget. Purwoceng dapat skor 0,48. Ini adalah nilai kali spesies use value yang paling tinggi mutlak di antara semua 65 tanaman yang diteliti di sana. Gila kan? Bahkan tingkat kesetiaannya atau fidelity levelnya mencapai 100% untuk penggunaannya sebagai pelancar buang air kecil atau diuretik. Penduduk desa benar-benar percaya 100% sama kemampuannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, rahasia senyawa bioaktif Purwoceng. Apa sih yang bikin tanaman ini sekuat itu di bawah mikroskop? Coba perhatikan daftar senyawa kelas berat ini. Jangan keburu pusing ya sama istilah-istilah padat kayak luteolin 7O glikosida atau flavonoid. Gampangnya gini aja, mereka ini adalah pahlawan antioksidan kita. Senyawa-senyawa ini, barengan sama saponin dan alkaloid, jadi mesin biokimia utama di balik semua khasiat ajaib si Purwoceng ini. disinilah kita menjembatani apa yang dipercaya nenek moyang kita sama bukti dari mikroskop. Secara tradisional kan dipakai buat afrodisiak tuh, tapi secara ilmiah sekarang kita tahu kalau flavonoid dan alkaloid itu merangsang kelenjar di otak buat ngelepasin hormon LH. Hormon ini yang ngasih sinyal ke tubuh buat memproduksi testosteron. Nggak cuman itu, dia juga ningkatin oksida nitrat yang bikin aliran darah makin lancar. Jadi tradisi akhirnya divalidasi langsung oleh jalur biokimia modern. Masuk ke bagian keempat, 5 khasiat utama kesehatan. Jadi, Purwoceng ini bukan cuma soal vitalitas aja ya. Dia ini antioksidan super yang ngelindungin sel kita dari radikal bebas. Dia juga punya sifat antibakteri, anti jamur, dan bisa meredakan peradangan. Tapi yang bikin benar-benar takjub itu potensi anti kankernya. Studi lab nunjukin kalau ekstrak tanaman ini bisa memicu apoptosis. Apoptosis ini proses keren di mana senyawa tanaman pada dasarnya memaksa sel-sel kanker buat bunuh diri tanpa ngerusak sel sehat yang ada di sekitarnya. Benar-benar pinter kan? Kita bergeser ke bagian kelima, konsumsi dan efek samping. Karena sains harus bisa diaplikasikan di dunia nyata. Biasanya, orang mengonsumsi Purwoceng ini dicampur ke teh, kopi herbal, bentuk kapsul ekstrak, atau diminum sebagai jamu. Tapi ingat, poin krusialnya di sini adalah, meskipun alami, tubuh kita tetap bisa ngasih reaksi ya. Efek sampingnya bisa dari yang gatal-gatal karena alergi, hidung tersumbat, bersin, sampai masalah pencernaan ringan. Ini informasi yang harus banget kalian tahu buat jaga-jaga kalau mau nyoba. Dan ingat ya,
Cuma karena sesuatu itu labelnya alami, bukan berarti dia nggak kuat. Purmoceng ini sangat poten. Jadi sebagai peringatan medis yang objektif, kalau kalian lagi rutin minum obat, apalagi obat penurun tekanan darah, kalian mutlak harus konsultasi dulu ke dokter sebelum nyoba tanaman ini. Terakhir, kita masuk ke bagian ke-6, harta karun terancam punah. Di sini nadanya agak sedikit serius ya. Realitas untuk Purwoceng ini benar-benar genting sekarang. Dia butuh tanah pegunungan yang sangat spesifik, yang kaya akan belerang. Pertumbuhannya juga lambat banget, cuma bisa dipanen 1 kali dalam setahun. Ironisnya, karena khasiatnya luar biasa seperti yang kita bahas tadi, permintaan pasarnya meroket tajam, bahkan sampai diekspor. Kombinasi ini bikin Purwoceng jadi harta karun nasional yang sangat terancam punah. Yang pada akhirnya membawa kita ke satu pemikiran ini. Sains sudah ngebuktiin keajaiban senyawa penyembuh dalam Purwoceng. Tapi pertanyaan terbesarnya, gimana cara kita menyeimbangkan permintaan manusia yang rasanya nggak ada habisnya ini dengan kelangsungan hidup si Viagra dari Jawa di alam liar? Melindungi keanekaragaman hayati Indonesia yang unik ini jelas jadi tugas kita bareng-bareng. Oke, saya harap eksplorasi kita hari ini ngasih kalian perspektif baru yang bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.